Langsung rendam bunga kaca piring di dalam air, bahkan airnya bisa sampai merendam pot bunganya. Banyak orang yang bunga kaca piringnya baru dibeli beberapa hari sudah mulai muncul daun kuning, daun rontok, dan kuncup bunga yang gugur. Sebenarnya ini disebabkan karena tidak mengetahui kebiasaan atau karakteristik bunga kaca piring. Hari ini saya akan membagikan metode perawatan bunga kaca piring secara sistematis dan menyeluruh kepada Anda semua. Jika khawatir tidak ingat, ingatlah untuk mengikuti dan menyimpan videonya terlebih dahulu. Pertama-tama perlu diketahui bahwa bunga kaca piring menyukai banyak air, banyak pupuk, dan banyak sinar matahari. Pertama tentang penyiraman. Bunga kaca piring yang baru dibeli kemungkinan besar dalam kondisi kekurangan air selama perjalanan pengiriman. Jadi langkah pertama saat menerimanya, tidak peduli tanahnya kering atau basah, siramlah sampai benar-benar basah terlebih dahulu. Jika daunnya sudah mulai terlihat layu atau lunak, kita bahkan bisa menggunakan metode perendaman pot. Langsung rendam bunga kaca piring di dalam baskom air, bahkan ketinggian air melebihi pot bunga pun tidak apa-apa. Tetapi jika ada kuncup bunga di atasnya, ingatlah untuk tidak merendam kuncup bunga tersebut. Umumnya rendam selama setengah jam hingga 1 jam sudah cukup. Anda akan melihat dengan mata telanjang bahwa daun-daunnya secara bertahap menjadi segar kembali. Selain itu, karena bunga kaca piring memiliki kebutuhan air yang sangat besar, saat baru dibeli, kemungkinan besar pot pertamanya agak kecil, dan sistem perakarannya mungkin rusak. Jadi pada saat ini kemampuan penyerapan airnya akan sedikit lebih lemah. Oleh karena itu, kita harus rajin menyiram. Begitu permukaan tanah kering, segera siram sampai basah kuyup. Sekali saja kekurangan air, kuncup bunga akan menjadi kering dan gugur, bahkan muncul daun kuning dalam jumlah besar. Sebagian besar ini disebabkan oleh kekurangan air. Selanjutnya adalah mengganti pot. Di sini saya ingin mengingatkan, jangan terburu-buru mengganti pot bunga kaca piring yang baru dibeli. Karena setelah baru dibeli, Anda harus membiarkannya beradaptasi dengan lingkungan rumah Anda terlebih dahulu. Jika mengganti pot saat ini, akarnya mudah rusak, yang justru akan mempengaruhi proses pemulihan tanaman. Jika Anda merasa pot aslinya kurang bagus, kita bisa memasukkan pot lama ke dalam pot lain untuk perawatannya. Dengan begitu, tanaman tetap terlihat cantik tanpa mengganggu sistem perakaran. Setelah nanti ia beradaptasi dengan lingkungan rumah Anda, baru pertimbangkan untuk mengganti potnya. Selanjutnya adalah pencahayaan. Bunga kaca piring adalah tanaman yang sangat menyukai matahari. Tentu saja ia juga cukup tahan di tempat teduh. Tetapi jika pencahayaannya kurang baik, bunga ini mungkin akan mekar lebih sedikit. Jadi, jika Anda ingin bunga ini tumbuh lebih baik, letakkanlah di posisi dengan pencahayaan terbaik di rumah Anda sebisa mungkin. Lalu pemupukan. Beberapa hari pertama setelah diterima tidak boleh dipupuk, karena sistem perakarannya kemungkinan besar sedang terluka. Sebenarnya pemupukan bunga kaca piring sangat sederhana, tidak perlu terlalu rumit. Umumnya cukup 2 jenis pupuk saja. Satu adalah pupuk yang seimbang kandungan nitrogen, fosfor dan kaliumnya. Misalnya pupuk pertumbuhan serbaguna, atau larutan nutrisi biasa juga bisa. Yang kedua adalah pupuk perangsang bunga konsentrasi tinggi. Cukup 2 jenis pupuk ini saja, kemudian digunakan bergantian. Poin selanjutnya yang akan saya sampaikan bahkan lebih penting daripada pemupukan, yaitu penambahan asam. Karena bunga kaca piring adalah tanaman khas yang menyukai kondisi sangat asam. Di wilayah selatan, lingkungannya memiliki tanah dan air yang bersifat asam. Tetapi banyak teman-teman yang tidak tahu